anak peramal perempuan. Saya anak pungut ya. Anak pungut. Kok bisa? Emang dulu namanya emang dipungut gitu. Gimana sih time management Atta nih? Kan udah kuliah, magang, terus organisasi. Sulit nggak sih ngaturnya? Untuk organisasi karena udah semester akhir, saya sebenarnya melepas organisasi sudah dari semester 5. Itu 5 saya sudah lepas karena semester 4 itu yang terakhir. Waktu pemilihan presiden kampus, nah itu yang terakhir saya ikut. Kenapa nilai saya anjlok? Nilai saya anjlok, jadi saya memutuskan untuk fokus ke perkuliahan dan pembelajaran. Kayak organisasi itu enough aja gitu ya, cukup lah gitu. Kan kita kan sudah nyari pengalamannya ya kan, dari semester 1 sampai semester 4 aku rasa cukup. Nah, waktunya untuk memfokuskan diri ke akademik. Dan kalau ada rezeki kita bisa lanjut S1 kan masih bisa gitu ke ikut organisasi lagi. Benar-benar. Itu kalau untuk organisasi. Kalau untuk mengatur waktu magang dan kuliah, itu kalau kuliah saya suka chat dosennya. Permisi, memperkenalkan diri ya kan, gimana tahu caranya untuk chat dosen yang benar. Bilang kalau saya itu sudah mulai magang. Kan saya kan sudah konfirmasi dulu dengan dosen-dosen yang ngajar, saya sudah magang Bu, jadi saya mungkin tidak dapat lagi mengikuti kelas. Jadi tugas pembelajaran itu diganti dengan tugas. Jadi, itu diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Nah, dosen sini mah baik-baik semua. Kak Langi. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa nggak sih sedikit ceritain tentang keluarga Atta, misalnya tentang orang tua atau Atta anak keberapa, gitu, adik berapa? Kalau ini, saya mah 3 bersaudara. Saya, adik saya lagi. Jadi cewek semua. Iya, the power of woman ya. Jadi di rumah itu 4 perempuan, laki-laki 1. Semuanya cantik. Ganteng cuma ayah saya. Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya sehat. Alhamdulillah. Terus gimana sih tantangan yang paling berat jadi anak pertama gitu? Ya, Bunga anak pertama nggak sih? Anak pertama perempuan, tapi anak kedua sebenarnya. Iya, anak kedua. Kamu anak pertama? Enggak, anak kedua Kak. Kalau anak pertama perempuan? Saya anak pungut ya. Anak pungut. Kok bisa? Emang dulu namanya emang dipungut gitu. Serius? Ya enggak lah. Ngomong kayak orang bener gak sih? Kayak orang bener punya. Emang begitu. Bukan anak pungut, anak kedua. Apalagi keluar nih kodam. Lanjut. Jadi anak perempuan pertama itu Berat ya, Ta? bunda berat. Iya. Bunda betul. berat guys. Dan itu juga itu tuh nggak pernah jadi anak tapi kakak. Kalau anak perempuan itu kakak bukan anak. Cuman itu yang bisa saya bilang. Yang anak perempuan pertama pasti ngerti. Iya, I know it. Karena saya juga merasakan itu. Iya kan, kakak apalagi namanya kakak berarti harus tahu semuanya ya kan. Ya, kalau kata ada tuh dengar quote dari Pak Ustadz, kalau anak perempuan pertama di tengah pula itu tuh kayak double sakit, itu double gitu. Mau ke atas disuruh ada abang disuruh sabar, sama yang adik nggak boleh childish, nggak boleh egois gitu. Jadi kita tuh itu nggak tuh kayak sakit banget gitu, harus kayak udah memenuhi standar orang tua, kita harus mengerti kakak, kita harus menuntun adik. Jadi kita nih siapa gitu? Iya, karena itu kita itu kakak bukan anak. Iya. Kakak adik kalau anak kedua, kalau anak pertama nggak pernah jadi anak tapi kakak. Betul. Emang sulit jadi anak perempuan pertama. Bahunya harus kuat. Kuatin. Tapi kalau ada yang di samping boleh lah. Iya Pak. Nyender juga nih, jadi nyender juga nih. Terus gimana sih cara Atta biar walaupun gitu dari semua ekspektasi orang tua, dari tuntutan orang tua, tetap semangat itu jalani hidup gitu? Bawa enjoy aja, aku mah orangnya gimana ya? Mengikuti prinsip ya sudah lah. Ya sudah. Ya sudah. Kayak judul gimana nanti ini itu ya sudah lah, semuanya kan berlalu gitu loh. Nah, itu aku prinsipnya gitu aja. Iya juga sih, mungkin kalau
dari kita sendiri itu juga perlu harus semangat juga kali ya Kak ya. Perlu semangat juga di apa kayak seperti dibantu doa juga gitu kan ya. Dalam menyemangati hidup walaupun kita hidup ya gini-gini aja gitu. Iya. Gini aja. Kan kalau misalnya ada masalah kalau di kan malam nggak bisa tidur. Iya benar. Apalagi saya ini tadi bilang tuh sulit tidur kayaknya orang. Kenapa baik buat kesehatan? Benar. Tidur. Jadi kalau mikir-mikirnya tuh nggak bisa. Jadi harus sudahlah. Itu pasti berat. Ya kayak lebih kayak gimana lagi ya udah takdirnya gitu ya kan. Jadi udah jalan jalannya aja. Iya benar sekali. Ada nggak sih hal yang nggak Ata sangat-sangat tidak sukai gitu? Boleh dari diri Ata, boleh dari sekitar. Gitu. Oh, ini sih yang di perkuliahan yang nggak benar-benar saya suka ini. Oh, di kuliah. Di perkuliahan saat ujian. Terus? Saat ujian itu malam sebelum itu kan ada minggu tenang ya kan. Benar-benar. Nah, minggu tenang itu biasanya saya ngerangkum materi. Ngerangkum materi semuanya saya rangkum. Lalu kemudian di minggu ujian saya kan karena reguler ya kan. Jadi Kamis Jumat Sabtu malam Kamisnya itu sebelum ujian besoknya hari Kamis itu saya udah baca-baca lagi. Saya baca-baca lagi itu nggak tahu saya rasanya itu kalau nggak belajar itu bakalan ya aku tuh pusing kalau belajar tapi kalau nggak belajar tambah pusing gitu aku orangnya. Nah jadi aku nggak bisa. Nah aku belajar lagi sampai kan aku nggak tidur kan tadi bilang kan nggak bisa kan sama pikiran jam 3 baru selesai jam 4 itu kan memang nggak tidur. Kalau hari Sabtu kan 5 mata kuliah kami kan yang reguler. Nah yang paling emang mereka ini nggak benar-benar pikirku kan. Kenapa? Yang paling kesel tuh waktu ujian aku susah-susah ternyata orang lah kan maksudnya itu nggak mau menyinggung apapun. Itu tuh melihat HP handphone. Oh beberapa oknum gitu ya Kak berarti. Sementara aku tuh nggak lihat ponsel. Aku nggak lihat ponsel. Aku belajar apa yang aku pelajari itu yang aku tulis. Iya betul. Tapi ya karena aku ketemu kan tadi usaha tidak mengkhianati hasil ya kan. Emang nggak mengkhianati hasilnya. Meskipun orang tuh udah lihat handphone sekalipun nilainya tuh enggak apa. Karena dosen tuh udah tahu gitu. Iya, aku juga mikir dosen tuh nggak bodoh. Nggak bodoh, emang betul. Sampai aku tuh mikir kayak pertama-tama gitu kayak semester 1 semester 2 pengen diaduin gitu, Pak ini ada yang lihat handphone tapi kayak masih nahan karena teman sekelas kan. Nah, jadi kayak ya udahlah ya. Ternyata emang nilai kita tidak mengecewakan ya, jauh gitu. Jadi iya gitu. Awal semester 1 juga gimana ya, saya merasa tersaingi ya kan, sebenarnya kan karena saya belajar mereka pakai ponsel saya merasa tersaingi. Saya tuh lihat nilai mereka nggak begitu. Semester 2 jadi saya nggak terlalu sampai sekarang nggak terlalu biar mereka mau apa. Iya benar. Kalaupun emang mereka nilainya lebih tinggi ya udahlah ya mungkin sebatas itu kemampuan kita. Tapi untuk mahasiswa yang masih melihat ponsel saat ujian kalian bodoh. Kalau kata Coki Pak Dede ngumpulkan orang bodoh-bodoh tuh di bom satu tempat. Bodoh kalian itu. Kenapa dosen tuh tahu kalian itu sudahlah hentikan aja lah prinsip dosen ini nggak bakalan tahu. Tahu gimana nggak tahu dari satu kalimat tuh aja dosen tuh tahu kalau ini bukan isi otak mereka. Karena pada hari-hari mereka mah diem aja kan nggak aktif. Tiba-tiba pas di ujian boom langsung gimana nggak tahunya. Dan aku pernah tuh kejadian waktu itu ini the best sih. Dosen Bu Sylvia Jessica kan. Oh yes. Itu best banget. Pas di ini semester 4 pokoknya di akuntansi biaya. Nah itu pas UAS aku ada masalah terus aku tuh bisa jawab tapi pas di akhir tuh nggak balance. Tapi nilai aku tetap A. Ya Allah aku tuh bersyukur banget ketemu Bu Sylvia Jessica karena dia tahu sampai dia tuh di kemudiannya bilang kayak gini, ibu tuh tahu siapa yang bisa jawab tapi sebenarnya mungkin kan ada masalah gitu dan mungkin ibu tuh kayak mandang aku gitu. Aku tuh emang ada masalah gitu malam tuh jadi kayak mumet gitu kayak kok bisa tidak balance gitu hampir nangis gitu. Kalau aku kan emang kayak anaknya tuh kalau misalnya tidak bisa jawab tuh nangis gitu kan. Jadi apalagi kayak pelajaran yang disuka kan, yang disukain gitu. Aku kan suka matematika nih.
terus pas di akuntansi ngerasa nggak balance nih, rasanya kayak pengen itu saya mata di mana salahnya gitu. Tapi alhamdulillah buat Jessica tuh the best, salah satu the best one of dosen di sini. Iya. Bu, ini untuk Bu. Iya. Biasanya Bunga nangisnya 3 hari kak. 3 hari berturut-turut kayak. Gue SMP. Makanya kayak seember gitu kan ya, seember gitu dia nangis gitu, seember gitu. Gue SMP ya di pendidikan masa lalu. Oh nostalgia kali ah. Aku nggak dapat ranking apa-apa, dia cuman nggak masuk 10 besar umum kan. Bener. Nangis, dia nangis sampai aku kayak ini apa ini? Lu nangis sih sampai orang nggak dapat apa-apa nih. Iya bener. Gitu kan, soalnya kelas 1 sama kelas 2 tuh selalu dapat ranking umum. Terus kelas bener. 3 tuh nggak dapat lagi tuh, rasanya kayak Ngeganjel gitu kali ya, ngeganjel, sakit sekali gitu karena ya. kita tuh udah gapai apa yang kita mau. Iya, benar. Tiba-tiba jatuh, ya Allah. Ya lebih sulit mempertahankan daripada para bodoh. Iya, itu kayak tersentuh banget gitu kan, lebih sulit mempertahankan daripada berebut. Sekecewa itu ya sama diri sendiri. Sekecewa itu. Ya, Dia selalu lama nangis juga di sini nangis. ya benar, dan kami tuh sebenarnya satu SMP kan. Satu SMP tuh kami tuh kelas 2 dipertemukan satu kelas sampai kelas 3. Kelas 2 kami satu meja. Kelas 3 enggak karena diacakkan sama gurunya. Iya benar. Dan perlu kalian ketahui, itu tuh masa-masa terbahagianya Arta. Boleh nggak sih sedikit diceritain tentang masa SMP-nya Arta tuh gimana? Enggak sih. Boleh lah. Tentang crush. Ya ampun. Aku sih nggak nganggap dia crush, sebenarnya monyet nganggap. Namanya kan cinta monyet. Iya bener kak, cinta monyet gitu kan. Cintanya aku. Iya dia bener. monyetnya berarti. Tapi kok sampai SMA ya? Itu lebih dari monyet kayaknya kak. Lebih dari monyet Betul gitu. banget. Sampai punya nama panggilan. Oh my god. Tahu apa? Om. Imut banget ya buat Om. Mungkin Om ada yang nonton, mungkin Om. Boleh. Nanti kita share di Iya. Instagram. Nih tantenya di sini loh Om. Paling lucu tuh kayak mereka tuh beda kelas nggak? Dia tuh sengaja gitu mau keluar gitu. Ya ampun. Itu tuh saya juga dulu gitu. Iya kan? Jadi saya lebih malu sekarang. Umur udah tua. Iya, jadi malunya tuh sekarang bukan malunya dulu. Ini aku bolak balik WC kencing enggak apa-apa di WC, cuman untuk libur-liburan aja lewat lokal gitu. Malunya baru sekarang gitu. Kalau pas dipikir-pikir ngapain kayak gitu. Iya. Main kayak gitu. Terus juga Amat sangat malu itu. yang paling aku ingat tentang Arta tuh waktu SMP itu kenapa? Dia selalu bawa makanan, terus makannya tuh selalu enak. Terus kami tuh satu teman gitu lah sekeliling. Oh gitu. rombongan gitu kali ya. Disuapin sama Arta satu-satu. Oh my god. Emang anak sweet banget. Oh Jadi masih banget out of service banget. heran kalau dia tuh jomblo gitu. Iya. Kok nggak ada ya Ya gitu ya yang ampun. melihat anak se-sweet ini gitu. Cewek cantik ini jomblo itu patut dicurigain gitu, antara banyak cabang atau emang jomblo beneran gitu kan. Dia kayaknya mau ngomongin diri sendiri. Cuma kayak lebih malu ke kamera saya, makanya saya tembakin ke Arta aja gitu.